Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun Selamat malam kepada semua anggota Info Tanjung Bintang dimanapun Anda berada. Lama sekali ya kita nggak ketemu. cukup lama Min. Cukup lama. Sampai kangen saya. Sampai kangen juga kita live ya. Iya. Hampir 2 minggu kita tidak live. Jadi Betul. malam hari ini kita mulai lagi live. Ya. Tentunya kita sapa-sapa dulu semua anggota Anggota Tanjung grup. Bintang Ya. yang ada terutama di seputaran Tanjung Bintang. Tanjung Bintang, Perbu Mataram, Kemudian Tanjung Sari, Jati Agung, kemudian Sidomulyo, Natar, kemudian Kalianda, Bakauni. dan masih banyak lagi semua 17 kecamatan kecamatan yang ada di Lampung Selatan. Itu semua sudah masuk itu. Mi? Iya, semua hampir Data sama. kita sudah masuk Iya. semua. Dan tak lupa juga kita sapa-sapa yang ada anggota kita yang ada di luar negeri Ada yang di- aktif sekali, Iya. terutama di Taiwan, Taiwan, di Macau, Malaysia, ya, Jepang, Singapura, dan banyak lagi Arab ya, masih ada Arab, Arab. banyak Jadi sekali. masih- Australia juga ada. Australia ada juga. Oh, Jadi, mancanegara. 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 Sekali. Jadi warga kita yang ada di sana Pak menyimak Info Tanjung Bintang. Iya, selamat Mantap. malam bagi semua anggota yang ada di luar negeri. Iya. Tentunya jangan bosan-bosan dengan kita. Betul. Bu admin Bu admin. selalu tampil. Iya. Oke, Min. Jadi malam hari ini tentu tadi ada kuis sekitar 300 lebih sedikit lah Oke. peserta pada malam hari ini, dan tentunya malam hari ini ada sponsor-sponsor yang akan memberikan hadiah terutama dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Ya, betul. Awalnya 500.000 Ditambah lagi ditambah lagi jadi 400.000. Jadi total totalnya 900.000 pada malam hari ini. Tepuk Dan- tangan dulu dong. Dan kita juga mendapat sponsor dari toko roti. Iya, dari Dari Mas toko B, Mas B. roti bakar Mas B yang ada di depan BRI Lama. Jadi nanti kalau misalkan kawan-kawan semua pengen mencicipi The enaknya roti Bluetooth bakar, device maka is ready to pair. datang di roti bakar Mas B. Iya, betul sekali. Oke, malam hari Ya. ini bintang tamu kita adalah anggota Dewan dari Kabupaten Lampung Selatan dari fraksi atau dari Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, pimpinan dari Bapak Prabowo. Jadi malam hari ini kita bincang-bincang, dan juga jangan lupa bahwa pengundian kita ada 3 termin. Ya, Yang pertama di awal nanti akan kita undi 10 pemenang A 20.000 ya, dan 5 pemenang masing-masing A dari 50.000. betul. Nanti di Ini tengah-tengah termin kedua termin kedua di tengah-tengah nanti Roti, kita 5 paket roti. 5 paket roti, dan termin ketiga sisanya. sisanya 10 A 20 dan 5 A 50. Betul. Jadi malam hari ini itu lumayan banyak. Ya. Jadi lepas dahaga. Ya. Setelah sekian Cukup lah. 2 minggu kita nggak 2 minggu, keluar. sekali Stok keluar kita banyak. banyak soalnya. Kebanyakan. Dengan- Kebanyakan. Ini sudah di tangan Konco Yasinan. Oke, mungkin banyak juga yang sudah tahu, tapi juga mungkin ada juga yang belum memahami siapa bintang tamu kita pada Iya. malam hari ini. Mungkin sekarang kita akan Untuk persilakan diberikan waktu untuk mengenalkan diri. Monggo. Ya, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Grup Info Tanjung Bintang. Tabe pun. Ya pun. Admin Tua. tua, admin muda. Yes. Selamat malam untuk admin, dua admin, Mas Wahyu dan Mas Teddy. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk turut serta di apa istilah judulnya ini? Bincang santuy, bincang santuy. Oh, bincang santuy Santuy. Bincang santuy di grup Info Tanjung Bintang. Apa ini sesinya nih? Perkenalan. Perkenalan. Ya, Oke, nama, baik. siapa, lahir kapan, Oke, baik. terus anak berapa, istri Oh. sudah berapa, itu Iya. Ya, terima kasih grup Info Tanjung Bintang, dua admin. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Rianto. Lahir apa? Lahirnya Dimana? kebetulan di Jati Baru ini. Jati Di Jati Baru Wah, ini wah. kampung halaman saya. Seputaran sini adalah tempat kecil saya menempuh pendidikan dan tempat bermain. Di depan kita ini dulu SD-nya dulu di mana SD? saya di Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah, SMP. Kemudian di SMP-nya saya di Madrasah Sanawiyah. Sanawiyah, SMA. Kemudian di SMA-nya saya di Madrasah Aliyah. Kuliah? Jadi kuliah saya kebetulan di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung tahun 92 masuknya, dan saya waktu itu dari angkatan
92 itu ada 20 teman saya yang masa madrasah aliyah lulus. Kemudian saya diterima di Unilang. Saya merasa bahwa perjuangan saya waktu itu sangat berat karena saya kuliah dari Tanjung Bintang ke Unilang goes. Sekarang musim goes kan? Dulu sudah Sekarang ngawali, musim ya? goes. Sekarang dulu saya sudah memulai goes dari Tanjung Bintang sekitar 2 jam 2 jam setengah lah betul. Pokoknya habis subuh berangkat ke Unilang. Kebetulan jalurnya jalur dalam lewat Jatindah, tembusnya di Portal, lewat Sukanegara, tembusnya di Golep baru ke Unilang. Karena jam 7 harus sampai di kampus untuk ospek. Penataran P4 lah dulu istilahnya itu. Iya, betul. Kalau berangkat dari rumah jam Berangkat berapa? habis subuh. Habis Subuh itu dulu sekitar setengah 5 atau jam 5 lah gitu. Itu setiap hari, Pak. Setiap hari. Jadi setengah 5 yang pasti. Makanya Pak Haji ini sekarang udah nggak kepengen sepeda, dulu Dulu udah nggak capek. Ya mungkin soal usia juga. Jadi teman-teman di grup ITB yang bersedia tetap dilaksanakan, tetapi ya begini, karena banyak pengalaman dan kejadian yang jangan memaksakan diri sesuai dengan kemampuan. Itu kemudian yang kedua, saya istri saya satu, tapi saya tinggal di sini, besar di sini, dan masjid di samping ini, Masjid Al Munawwaroh, tempat kecil saya waktu taraweh. Saya taraweh di Masjid Al Munawwaroh Kenangan ini. berarti ya. Kenangan, banyak kenangan. Dari dusun Tanjung Baru ke sini itu jembatannya masih jembatan dari pohon kelapa itu, gelugu ya, masih gelugu, 2 gelugu, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan, banyak kemajuan di Tanjung Bintang, di masjid tempat saya kecil juga sudah mega. Ini bagi saya cerminan bahwa ya warga Tanjung Bintang orang-orang yang luar biasa, warga Tanjung Bintang orang-orang yang super, warga Tanjung Bintang orang-orang yang kompak. Terus Pengalaman organisasi, Pak? pengalaman organisasi saya di kampus. Kebetulan ini keluarga dulu ya. Oh, iya. ya. Saya sudah punya istri satu. Istri dari mana aslinya, Pak? Istrinya berasal dari Girijoyo. Oh, Girijoyo, tetangga aja. Tepatnya Mataram, jadi dekat saja. Jadi Kemudian kalau mudik nggak usah jauh-jauh, Pak ya? enggak jauh-jauh, cukup dekat saja. Anak saya ada 3, yang pertama baru masuk kuliah, yang kedua baru kelas 2 SMP, dan yang ketiga baru kelas 3 SD. Nah itu untuk keluarga. Untuk di pengalaman lainnya, sebelum di Dewan saya aktivitasnya dulu di penyelenggara pemilu. Jadi KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Sebagai? Jadi komisioner. Oh, pertama. Jadi awal-awal ada KPU, Ya. dulu kebetulan saya yang pertama untuk di Kabupaten Lampung Selatan, dan ya soal kepemiluan udah pemilu 2004, Pengalaman pemilu juga 2009, pemilu 2014 saya sebagai komisioner KPU. 3 kali berarti. 3 ya? kali pemilu, 2 kali pilpres, 2 kali pilkada, 2 kali pilgub yang saya kelola waktu Tinggal otak kering itu dan ya. dan di Dewan nih, dan Dewan nih. sebentar, dan di 2019 saya mencoba untuk dengan pengalaman di KPU mencoba untuk nyalon dewan, dan alhamdulillah bisa diantarkan dan bisa menjadi anggota dewan, dan saat ini saya di Komisi 1. Komisi 1. Jadi kalau dewan itu ada 50 anggotanya di Lampung Selatan, itu ada 4 komisi. Ada Komisi 1 itu istilahnya Komisi Hukum dan Pemerintahan. Ada Komisi 2 itu perekonomian. Nah, mitranya beda-beda nanti. Komisi 3 itu infrastruktur ya. Komisi 4 itu keserah. Nah, kalau yang bidang saya ini komisinya Tentang apa itu, Pak? ada 16 mitra OPD. Jadi ada Disduk Capil, ada Diskominfo, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada inspektorat. Nah, yang paling saya konsenkan adalah di dinas PMD, pemberdayaan masyarakat desa, karena kami di Komisi 1 tuh concernnya, fokusnya memantau penggunaan dana-dana desa di seluruh Lampung Selatan. Nah, jadi tetapi melalui dinas PMD itu. Jadi itu. Nah, kalau di organisasi di kampus, saya dulu aktif di Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, dan terakhir saya sebagai Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Unilang. Jelek-jelek orang Tanjung Bintang ini pernah jadi Ketua Umum Kopma Unilang. Ternyata ya Min ya, orang Tanjung Bintang itu sebenarnya pinter-pinter. Iya, punya potensi yang pasti. Cuma belum tahu aja mereka yang keluar. Iya, jadi terus digeser, terus apa ya, ibaratnya semangat lah ya orang Tanjung Bintang. Terus Pak Haji atau Pak Dwi, setelah dari komisioner KPU itu apa yang membuat Bapak kok kepingin langsung naik ke Iya. anggota dewan? Apa faktor pertamanya itu?
Jadi pertama ya, saya ngelihat bahwa saya merasa sih saya punya potensi dan saya sudah terlanjur terjun di yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan dunia politik. Jadi saya tertarik untuk terjun di situ. Sebenarnya prinsip utama saya adalah memperluas pengabdian, memperluas perbuat kebaikan bagi saya gitu. Dan makanya waktu dulu saya berkampanye itu saya bahasanya ya saya ingin memperluas berbuat kebaikan kepada orang lain, artinya saya merasa bahwa dengan di situ punya kesempatan yang lebih luas untuk berbuat kebaikan dalam bentuk yang lain gitu. Jadi silaturahmi silaturahmi. kepada masyarakat. Ya. Betul. Terus kalau Komisi 1 itu membidangi juga untuk pembuatan undang-undang, Pak? Undang-undang apa? Nah, kalau di Dewan itu Perda itu. selain komisi-komisi itu ada namanya alat kelengkapan Dewan itu ada Banggar. Banggar itu yang khusus membahas soal anggaran. Kemudian ada lagi namanya Banmus. Kalau saya kebetulan adanya di Banmus. Banmus itu tugasnya mengatur jadwal kegiatan Dewan. Jadi setiap bulan Banmus menetapkan bulan November kegiatannya apa, bulan Desember kegiatannya apa. Nah itu saya di situ. Kemudian ada juga yang namanya Bampeperda, Badan Pembuatan Perda. Nah disitulah yang konsen untuk ngatur pembuatan perda, karena perda itu kan ada yang memang usulan eksekutif, mereka inisiatif mengusulkan, ada yang usulan masyarakat, ada juga yang usulan dari DPRD. Jadi nah yang belum pernah atau yang jarang itu adalah usulan dari masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat itu terhadap suatu ya, persoalan mengusulkan. bisa Ya, punya hak mengusulkan perda. Jadi Jadi saat ini sudah ada belum masyarakat yang mengusulkan perda ini tolong dibahas? kalau nggak salah sudah pernah perda soal stunting atau apa itu, saya agak lupa karena saya nggak di Bamperda, tapi sebentar saya coba ingat-ingat lagi. Jadi memang sebenarnya masyarakat boleh mengajukan usulan, boleh ke Dewan, boleh ke eksekutif agar ini menjadi perda. Caranya seperti apa? Ya masyarakat melalui bersama-sama atau perorangan ya mengajukan secara tertulis, melalui Dewan atau melalui eksekutif, nanti diterima, dikaji bahwa tinggal apa pokok pikiran yang jadi pertimbangan bahwa perda itu diperlukan untuk di Kabupaten Lampung Selatan. Gitu. Selama ini berapa perda, Pak? Tiap tahun itu kalau Lampung Selatan mengeluarkan berapa perda? DPRD sendiri itu. Kita Ada target nggak? Ada target nggak? tergantung kebutuhan. Oh gitu. Kenapa? Karena perda itu kan menyesuaikan dengan regulasi pusat. Jadi kalau ada undang-undang baru, ada peraturan baru yang dari pusat, ya mau tidak mau kita membuat perda penyesuaian itu. Jadi betul-betul kita ini lebih kepada teknis dari regulasi yang dibuat oleh pusat. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi yang sudah diatur oleh pusat itu daerah bisa mengajukan perdanya. Jadi mengikuti ritme yang ada di pusat. Kalau menyikapi pandemi itu ada nggak perda yang misalkan bisa nggak sih DPRD itu mengajukan, misalkan karena kondisi kita ya sudah mungkin dikatakan aman, akhirnya dikeluarkanlah perda, nggak apa-apa anak-anak sekolah karena sudah aman atau seperti apa, bisa nggak itu Pak? Yang saya tahu di provinsi juga lagi jadi topik bahasan, gitu. topik obrolan lah. Iya, Di kita di DPRD juga sebenarnya jadi topik obrolan juga untuk membuat perda COVID. Tapi ini sankingnya nih. Kenapa sangat setuju banget? Pertama, memang sudah dilaksanakan kajian. Kemudian lembaga Unila sudah waktu itu sudah dibiayai oleh Pemda Lampung Selatan untuk melaksanakan kajian bahwa daerah otonomi baru ini layak atau tidak. Nah, dari hasil kajian lembaga Unila tersebut, itu daerah otonomi baru itu layak untuk dimekarkan. Dan ketika dimekarkan, baik induk maupun pemekarannya, proporsi jumlah penduduk, proporsi wilayah, kemudian proporsi potensi ekonomi dan sebagainya itu masih imbang gitu. PAD-nya pun juga dihitung masih seimbang. Dan ini sangat, kenapa saya bilang sangat, kebetulan saya di Komisi 1 waktu itu sudah menerima berkasnya dari teman-teman TPPD, Tim Percepatan Pemekaran Daerah. Dan ada teman TPPD, sebagian dari warga kita juga, dari bagian dari DOP tersebut yang sudah mengusulkan dan menyampaikan, karena mereka TPPD kemarin sudah melaksanakan roadshow ke semua kecamatan, meminta persetujuan dari kepala desa, persetujuan dari PPD, persetujuan dari tokoh masyarakat, dan dari 5 kecamatan ini semuanya menyetujui dilaksanakan pemekaran daerah otonomi baru. Hanya saja ini masih ada tarik-menarik soal penamaan.
Oh gitu. Nah, penamaannya ada yang menginginkan namanya Nataragung, ada yang menginginkan namanya Kabupaten Bandar Lampung. Bagi saya apapun namanya ya boleh-boleh saja, tapi saya selalu sampaikan bahwa nama Nataragung itu adalah sebagai janinnya. Oh gitu. Nah, terus nama Bandar Lampung bagi saya nama bayinya gitu. Saya selalu Tapi bilang masih seperti ada itu. terlalu ini Pak ya, apa ibaratnya dinamis lah ya. Apa sudah ditentukan itu memang? Belum, tapi kalau dari usulan dari hasil kajian LPM, nama yang tepat adalah Kabupaten Bandar Lampung. Jadi ada nama-nama kembar sebagaimana di daerah lain, namanya antara kota dan kabupaten itu mirip, itu tidak ada masalah. Dan saya di beberapa tempat roadshow menyampaikan soal pemekaran itu, saya bilang kalau di induk kita di Lampung Selatan ada 6 pintu tol, exit tol ada 6. Jadi di induk tetap ada 3 exit tol di Kalianda, Bakauni, Kalianda, Sidomulyo. Nah di pemekarannya ada 3 exit tol juga, Lematang, Tanjung Bintang, Kota Baru, Jati Agung, sama di Natar. Jadi saya bilang imbang gitu. Nah, jadi hanya memang kita masih kendala dengan moratorium yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi Tapi sudah on the track lah ya Pak ya. Artinya Ya. pengusulan itu sudah. Apalagi Pak kalau bisa diusulkan untuk pintu tol Sinarogan. Itu bagi saya itu Tanjung Bintang, Rebo Mentara, Tanjung Sari dan Karangpucung, Karangpucung. usulan. Itu kan satu pusat bukan hanya Mas wilayah. admin yang sangat setuju, saya pun sangat setuju. Mudah-mudahan ini pihak Bisa jasa diusulkan marga. nggak Pak ini Pak? Cuman itu kan Benar, Pak, tergantung teknisnya, Pak. pemerintah daerah, tergantung dari pihak pengelola tol, karena itu kan pihak swasta yang mengelola. Jadi itu mungkin tergantung hitungan-hitungan mereka terhadap jumlah Ya. jumlah pengguna dan sebagainya, itu sangat mereka yang menentukan gitu. Jadi ya sebagai aspirasi bisa saja kita laksanakan, kita usulkan. Ya tinggal kalau saya lihat dari dari ganti rugi yang dilaksanakan ya cukup lebar sebenarnya ya. Iya. Flyover yang Iya, bisa, menyeberang itu Sinarogan sebenarnya bisa. sangat memungkinkan Iya, untuk memungkinkan, betul. dijadikan exit tol, ya kembali ke pengelola. Tapi saya berharap mungkin mudah-mudahan Pak Dwi dan teman-teman bisa mengusulkan Iya. untuk pintu tol. Atau misalkan Sinarogan apakah ini. diperlukan juga misalkan petisi? Oh, gitu ya. Apakah perlu petisi? Atau Kami siap. kami siap untuk Liputan kita kami siap mengangkat petisinya. Apa saya harus ngomporin warga masyarakat? Ayo kita rame-rame usulkan. Siap. Saya siap. Saya Ya, mau kantor sebenarnya- satu, apa-apa lah. Karena gini, mungkin di sana kenapa dipertimbangkan di sana, pertama di sana jalur utama dan jalan negara. Betul. Langsung bersentuhan dengan jalan negara. Iya. Jadi kalau di Lematang itu langsung ke jalan negara, kemudian di sana di sentra ekonomi daerah industri, Ya, betul. sehingga dipertimbangkan di sana exit tol gitu. Jadi itu mungkin pertimbangannya. Terus kalau misalkan Pak ya terjadi memang bisa dimekarkan, layak nggak sih Pak Tanjung Bintang jadikan kabupaten jadikan Ibu kota. ibu kotanya? Semua kecamatan sebenarnya layak jadi kabupaten, tapi berdasarkan kajian lembaga penelitian Unilang, ibu kota kabupaten itu diambil dari titik tengah. Jadi ketika 5 kecamatan ini digabungkan dalam satu peta, diambil sentralnya tuh terletak di Jati Agung. Oh, saya Oh, tanya. Jati Agung, sentralnya Jati Agung. Kemungkinan sih di daerah Kota Baru ya. Waktu itu saya waktu setiap ini saya selalu bilang sama teman-teman TPPD, ya kalau karena hasil penelitian itu di Jati Agung, ya saya bilang di sana kan ada Kota Baru, sudah ada bangunan-bangunan waktu itu dibangun oleh provinsi. Iya, iya. Saya bilang minta aja pengalihan aset, tapi sepertinya itu bukan perkara mudah, Iya. perkara yang sulit. Tapi kalau itu tergantung lobby pemerintah daerah kepada provinsi. Misalnya kalau provinsi mau mengalihkan aset provinsi menjadi aset kabupaten, nah bisa itu jadi ibu kota. Sedangkan sudah ada kantor gubernur jadi kantor bupati, kantor Iya. kantor DPRD dan kantor-kantor dinas juga sudah banyak gitu. Sebenarnya memungkinkan. Tergantung roadmap provinsi mau seperti apa gitu. Ya, Apakah ya. gubernur dipindah Ya. atau tidak kan sekarang Ya. kan tergantung pemimpinnya. Ya. gubernurnya. Nah sekarang Pak, kalau misalkan kita masih berkaitan dengan DUP lah ya, daerah otonom baru ini atau pemekaran ini. Kalau andai kata Tanjung Bintang tidak layak atau belum lah ya menurut kajian itu memang diambil tengahnya Jati Agung. Terus gimana dengan pembangunan sendiri Tanjung Bintang? Dan kemudian kira-kira prosesnya nunggu berapa lama lagi untuk bisa jadi pemekaran itu? Ya kuncinya di moratorium kebijakan pemerintah pusat, perlu atau tidaknya pemekaran tersebut. Tapi di beberapa daerah
prosesnya tetap berjalan. Artinya proses berjalan itu begini, pihak eksekutif dan legislatif melaksanakan paripurna, pengusulan pemekaran gitu. Tetap dilaksanakan, kemudian mengusulkan ke DPRD, ke gubernur agar nanti juga dijadikan paripurna oleh DPRD provinsi untuk setuju pemekaran, karena di beberapa kabupaten lain di Provinsi Lampung kan juga lagi ingin ada pemekaran, seperti Lampung Tengah ingin ada pemekaran gitu. Lampung Timur kabar-kabarnya juga ingin ada pemekaran. Mungkin nanti prosesnya bisa bersamaan dengan itu gitu. Jadi ya ini ya kebijakan pusat lah gitu, yang lebih domainnya. Tapi memang ya saya juga kebetulan di Komisi 1 dengan teman-teman di Dapil Tanjung Bintang Meru Mataram Tanjung Sari, di Dapil Jati Agung, di Dapil Natar. Di sini kan ada 3 dapil gitu. Dan saya juga selalu mensimulasikan secara pandangan secara politik ya. Maksudnya bukan pandangan perhitungan politik. Kalau disimulasikan, kalau ini pemekaran ya, induknya jumlah dewannya dengan kan kita sistem pemilihan proporsional. Jadi jumlah kursi tergantung jumlah penduduk. Jadi induknya jumlah kursinya 45 kursi. Nanti dewannya kalau pemekaran ya. Bukan cukup, sangat banyak. Kemudian untuk di Lampung untuk Kabupaten Bandar Lampung atau Natar Agung itu nanti kursi dewannya 40. Jadi sana menjadi 45, di sini menjadi 40. Nah, 40 untuk kabupaten yang baru itu termasuk jumlah yang banyak. Kenapa? Karena memang jumlah penduduk kita dari 5 kecamatan ini sangat banyak dan mencukupi untuk dijadikan kabupaten baru, dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lama yang sudah dulu definitif. Itu jumlah dewannya masih di bawah kita. Seperti misalnya Metro kan cuma 25 kursi, Pesisir Barat cuma 25 atau berapa gitu. Ada yang 35. Kita 40 itu hitungannya termasuk banyak. Nah, dulu waktu proses pemekaran pesawaran, kebetulan saya ikut dalam pengertian saya di 2004 2005 masih KPU. 2007 pemekaran pesawaran, saya masih di KPU-nya, ikut terlibat dalam pengisian anggota dewan waktu itu. Jadi dewan yang di Lampung Selatan dipecah, pindahkan ke sana, ya dari sana, kemudian ditambah calon-calon yang kurang. Waktu pertama hanya 35 kursi pesawaran dulu. Masih banyak kita setelah kita itu baru tapi langsung banyak. Ya, karena kita termasuk jumlah penduduknya sangat besar. Ya, penduduknya gitu. Oke, Pak. Jadi secara politik sangat layak. Secara ekonomi sangat layak. Secara sosial masyarakat sangat layak dan sangat berkeinginan. SDM-nya gimana? SDM apalagi kita Tanjung Bintang banyak manusia bagus, Jati Agung banyak manusia bagus, Natar juga banyak orang-orang bagus, Tanjung Sari juga banyak orang-orang bagus. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk daerah otonom baru, dan kita sangat mendukung mungkin masyarakat semua khususnya warga yang Tanjung Bintang bahwa kita dukung DOB daerah otonom baru atau pemekaran ini. Masih dalam proses. Sekedar info admin. Kemarin ada debat kandidat. Karena kita kan 9 Desember mau pilkada ya. Nah, dari debat kandidat tersebut memang ditanyakan soal pemekaran dan tiga-tiganya mensupport dan setuju kalau ada pemekaran. Oke, tepuk tangan juga kita. Oke, kita janji kita dari Min ya. Pertama kita akan mengambil 10 pemenang hadiah. Itu masing-masing Rp20.000 ya, dan 5 masing-masing Rp50.000 dari Bapak Dwi Rianto. Ini kita langsung aja, pokoknya kita keluarkan semua Min. Bega Min. Berapa? 3, 5, 6. Undiannya masih konvensional ya. Iya, belum pakai mesin. Ya, okay. Belum pakai komputer ini. Harap maklum ya. Info grup info Tanjung Bintang. Kita ambil 10 dulu, 10 pemenang untuk A 20.000. Mau masuk bacakan siapa? Ini yang 20.000 ya? Ya, 20.000 dulu. Yang 20.000. Ya. Pertama, ini satu nama apa dua nama ini? Satu nama, Pak. Antodian. Oke, selamat. Oke. Kemudian Endang Nauli Masda. Ini anaknya Datuk nih kayaknya. Anaknya Datuk itu. Endang mau Nauli Masda. Ya, oke. Yang ketiga, Rio Hardianto. Yang ketiga. Yang keempat, Diah Larasati. Yang ke Yati Braja. Samping rumah saya ini. Wow. Ngambil di rumahnya aja biar ditambahin. Oke, terus yang keenam ya. Umi Aufa. Iya. Umi Aufa ya. Ini berapa ya? 7 ya?
6. Wulan Sylvia. Wulan Sylvia 7. Ya, ke-8 Erza Setiadi ya nih. Erza Setiadi, ya betul. Sutoto Nur Hayanto Toto. Ya, Toto. Sutoto Nur Hayanto. Yang terakhir. Yang terakhir, yang ke-10. Feni Nyonya Usman. Ini Mas selamat, masing-masing mendapatkan Rp20.000 dari Bapak Langsung Julianto. info kaca KMI Muda, Info biar saya. tanya, dan jangan lupa subscribe di YouTube kami. Betul. Admin. Oke, kita akan ambil 5 orang pemenang masing-masing Rp50.000. Masing-masing Rp50.000 ya. Ini Nih, loh, bro. amplopnya loh ini. Dari Pegang, Konco Pak. Yasina. Oke. Satu, ya 1, 2, ya kita masih ada kesempatan 2 kali dan termin, ada 2 termin lagi kita akan ambil 3. Ini penonton boleh tanya kami dari Mas Zubat. Boleh Mas Zubat, silakan tanyakan, nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Anggota Dewan. 5. Oke, cukup. Ini masih tambah lagi, kita nanti untuk termin yang kedua. Bapak ini cara jawab setiap pertanyaan sangat bijaksana dan enak didengar. Ini masing-masing Rp50.000 Rp50.000. dari bintang tamu kita. Mas Zubat, monggo kalau mau tanya silakan. Silakan ditunggu Boleh Mas nanti. Jubat. Ini dibaca dulu apa kayak mana? Nah, baca. Oke. Baca juga. Yang pertama Wahyu Puspitasari. Wahyu Puspitasari. Kirain Wahyu Budidaya. Bukan. Yuda Prananda. Yuda Prananda, selamat Mas Yuda. Belakangnya kasih 50 gitu ya. Di sini di tagnya ada Konco Yasina. Sebenarnya Konco Yasina itu gimana? Mas? Oh ya. Saya waktu pemilu kemarin memang memakai tagline Konco Yasinan itu bukan tiba-tiba tetapi ada prosesnya. Ini sorry agak bernostalgia ya. Iya, iya, Pak. Jadi waktu saya kelas 3 dan di Tanjung Bintang sepertinya sih belum masuk listrik sepertinya, setahu saya. Seingat saya di jalur Dusun Tanjung Baru itu belum ada jalur listrik belum masuk. Ketika kelas 3 ibtidaiyah, saya itu diajak oleh bapak saya itu setiap malam Jumat itu yasinan. Iya, iya. Cuman dulu belum ada tren atau belum musim yasinan dari rumah ke rumah, belum. Oh, itu. Jadi belum ada musim yasinan dari rumah ke rumah, tetapi hanya yasinan yang sifatnya hanya menghidupkan apa suasana religius lah. Jadi waktu itu ada di musola yang ada di Tanjung Baru, ada di masjid yang ada di Dusun Tanjung Sari, ada satu lagi di musola di Dusun Tanjung Bintang Tugu. Nah, saya diajak bapak saya setiap malam Jumat itu yasinan, ya bapak-bapak semua, sebagian muda dari musola ke musola setiap malam Jumat, dan pulang dari yasinan itu setiap malam Jumat nggak pulang ke rumah, karena kan belum ada listrik waktu itu. Di masjid-masjid pun yasinannya masih pakai lampu petroma, iya. Jadi itu menjadi memori saya, menjadi pengingat saya untuk memakai Konco Yasinan. Jadi itu merupakan ya kebiasaan saya dari dulu sampai sekarang, rutinitas sampai sekarang. Dan waktu itu setiap pulang dari yasinan itu nggak pulang ke rumah, ada kami tuh nginep di tempat sepuh di Tanjung Baru. Tapi namanya sampai saat ini jadi anggotanya masih jalan tuh. Oh masih setiap. Tetap ya. Tetap. Jadi karena itu menjadi tagline, itu bukannya tagline saja, tapi memang itu sudah menjadi kegiatan saya setiap malam Jumat. Kemudian setiap ya ada orang meninggal, spirit yang tidak saya bangun, kenapa itu harus dibudayakan, harus disemarakkan. Ya saya hanya ingin ada semarak orang mau membaca Al-Quran saja itu. Jadi ya mungkin bagi yang jarang-jarang baca Al-Quran, atau mungkin terutama yang sepuh-sepuh buta huruf Arab, setidaknya dengan ikut itu ya walaupun sekedar dengar, dia ikut majelis itu. Kemudian ya spirit yang selalu saya sampaikan ketika di yasin, kebetulan saya tuh selalu disuruh dimintai tausiah setiap ada yasinan. Yang saya sampaikan adalah ada, ini mohon maaf agak mendalil ya, apa boleh nggak nih? Boleh mendalil nggak nih? Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang berbeda keyakinan, tidak masalah, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi saya menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong bagi yang membacanya. Nah, itu yang saya hendak sampaikan kenapa itu menjadi penting sampai saat ini. Gitu. Oke Pak, satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya krusial dalam kata setiap bintang tamu kita anggota dewan pasti ya insya Allah mereka yang kita panggil itu sudah
wakil dari Tanjung Bintang, Tanjung Sari dan Merbu Mataram, Mataram. ya. Pertanyaan krusial mungkin bukan di bidangnya Pak Dwi ya. Iya. Bagaimana menangani tentang jalan Tanjung Bintang? Iya. Terutama yang di teman-teman yang banyak tanya dari portal sampai Tanjung Bintang. Ini bagaimana? Portal Dari pasar. tahun ke tahun, dari pergantian pemimpin, pergantian anggota dewan. Kenapa kok akan-akan jalan Tanjung Bintang ini disingkirkan atau dipandang sebelah mata? Iya. Atau selama Pak Dwi sudah beberapa tahun ini, Apakah ada sudah ada ini belum? apa Oke. akan ada perbaikan? Ya, oke, Mohon gitu. diberi keterangan untuk teman-teman Oke, semua. ya. Jadi ini memang bukan hanya di grup ITB ini dipertanyakan, Oh, di status ternyata. saya juga Banyak. dipertanyakan soal itu. Apa namanya? Di dapil kita ini ada 39 desa. 39 Jadi desa. Tanjung Sari itu ada 8 desa, Tanjung Bintang sendiri ada 16 desa, Ya, kemudian di Merbu itu ada 15 desa, semuanya ada 39 desa. Jadi dewannya ada 7 orang. Nah, 7 orang itu kebetulan kami 7 orang ini terdistribusi ke dalam semua komisi. Yang dalam komisi 1 ada 2 orang, yang ada dalam komisi 2 ada 2 orang, dalam komisi 3 1 orang, di komisi 4 2 orang. Berarti rata? Rata. Oh, Artinya rata. semua dewa dari komisi sini ada. itu rata. Dan waktu pelantikan tanggal 19 Agustus 2019 kemarin kami berkomitmen 7 orang ini, Ya. walaupun kita beda partai dan sudah berkompetisi, walaupun kita beda komisi, ya kami ingin bersinergi. Betul. Bersinergi dalam artian ya komisi saya mensupport komisi yang lainnya mensupport komisi saya. Jadi khusus ke pertanyaan tadi itu, jadi yang namanya membangun kabupaten itu sebenarnya sama dengan mengurus kabupaten itu sama dengan mengurus rumah tangga. Nah, rumah tangga itu sebenarnya yang diinginkan, yang diimpikan, yang diharapkan tuh banyak. Dia pengen punya pagar yang bagus, dia pengen punya taman yang bagus, dia pengen punya teras yang bagus, dia pengen plafon, dia pengen AC, dia pengen kamar mandi yang ada bisa berendamnya ya, dia pengen ada dapur yang lengkap, ada kitchen set dan sebagainya. Betul. Nah, itu semua keinginan dan harapan dan pasti mimpi semua rumah tangga. Nah, tetapi memang terkadang kita juga harus realistis. Rumah tangga juga harus mengukur penghasilan, mengukur income gitu. Jadi ada skala prioritas yang juga harus dilaksanakan. Misal, ya bikin pagar itu penting, tapi nyekolahkan anak juga penting. Sehingga kalau ketika dihadapkan pada nyekolahkan anak, bayar SPP atau bangun pagar nih, tentu bayar SPP. Ya. Mengobati orang yang sakit, misalnya anak yang sakit, itu penting. Tapi masang AC juga penting. Nah, ketika dibutuhkan, ini ada benturan. Ini ngobatin anak berobat atau lebih pokok beli AC. Atau misalnya ini bayar BPJS atau kredit motor dan sebagainya. Ini anggota agar dicermati nih. Ya. Pak Dewan. Jadi sesungguhnya keinginan dan harapan itu semuanya saya yakin gini, bukan hanya kepala daerah, saya yakin yang namanya kepala daerah dan sebagainya, itu daerah yang dipimpinnya selalu pingin lengkap dan sempurna maju karena itu merupakan prestasi dan kinerja. Sama halnya kami anggota dewan itu pingin betul di dapilnya semua infrastruktur terpenuhi, semua pemberdayaan masyarakat tercover, ya. Kemudian semua yang lainnya juga bisa terjawab gitu. Tapi kembali lagi kita RPD kita itu sangat terbatas. Saya teman-teman terutama Pak Dwi dan teman sudah ada Kita sudah mengusulkan. Jadi gini, Ya, pembangunan itu ada mekanismenya ya. Ya. Yang dilakukan oleh eksekutif kan sekarang ada nama istilah e-planning, e-budgeting. Oke, ya, E-planning itu maksudnya semua rencana pembangunan untuk 2021 misalnya itu nanti harus tercatat dalam e-planning. E-planning, Ya. planning ke depan. Kemudian itu nanti akan terjabarkan dalam e-budgeting. Dia ada sistem yang dibikin oleh pemerintah yang dibuat seperti itu ya. Dia ada nomenklatur yang harus diisi gitu. Setiap bulan apa itu Pak mengisi? Sekarang lagi proses pembahasan anggaran Jadi tahun masih bisa untuk 2021. Ya. Kebetulan Apa saya belum ngintip karena pertama saya bukan di Komisi 3, kedua saya bukan di Banggar, tapi saya juga Dan itu harus diusulkan oleh pemerintah daerah. Sebentar, maksudnya gini. Jadi ada prosesnya gini. Yang diusulkan oleh eksekutif itu melalui musyawarah rencana pembangunan desa. Desa misalnya Desa Serdang, kemudian Desa Jati Baru, itu sama Desa Sukanagara misalnya mengusulkan melalui musyawarah Bangdes.
di Musrebang CAM itu juga bisa diusulkan masuk e-planning. Itu yang jalur eksekutif. Nah, yang jalur legislatif itu namanya ada reses. Di dewan itu ada reses. Reses itu adalah kalau sebenarnya dari bahasa Inggris ya, reses itu artinya istirahat. Karena di dewan tuh setiap hari itu namanya masa sidang. Bukan reseh ya, Nah, reses. bukan, reses, bukan. Ada S-nya. Nah, ada S-nya. Bukan Jadi A. ada masa reses. Reses itu kalau bahasa Inggrisnya itu dari kata istirahat. Istirahat kenapa? Karena di luar reses disebut sebagai masa persidangan. Sudahkah dibahas di dalam reses itu? Nah, masing-masing dewan itu melalui reses yang dilaksanakan itu bisa membuat usulan-usulan yang tidak tercover di Musrembang. Tetapi sungguhnya untuk khusus pembangunan itu di Musrembang CAM, Musrembang Des sudah diusulkan di resesnya dewan, dan saya yakin hampir semua dewan dapil sini juga mengusulkan. Ya, artinya dalam usulan itu semuanya sudah memasukkan usulan. Ya, kembali lagi tadi itu ketika direalisasi dan hitung-hitungan anggaran, mana yang skala prioritas, mana yang termasuk kan kita juga mempertimbangkan pemerataan dan sebagainya. Berarti jadinya kita nitip, Pak. Jadi berarti kita nitip pesen nih sama Mas Dewi untuk ngintip lah. Ya, karena ya. sudah masuk karena Anggaran gini. nggak masuk. Ya. Karena kita harus tahu bahwa kalau sudah masuk e-sistem kemungkinan besar akan direalisasikan. Oh gini, Budgeting dalam masuk. e-planning, E-planning. misalnya sudah masuk di e-planning 2021, itu belum tentu Oh, terlaksana belum juga? di 2021. Oh. Artinya dia sudah dalam rencana dia sudah masuk, Ya. tapi nggak tercover anggaran, maka dia nanti dimasuk e-planning berikutnya. Iya. Tetapi prinsipnya semua pelaksanaan pembangunan itu tidak mungkin di luar yang e-planning itu. Iya. Jadi semua yang dilaksanakan itu semua sudah harus masuk dalam e-planning tersebut. Tergantung lihat E-planning itu budgetnya. sumbernya dari mana? E-planning itu sumbernya dari Musrembang yang dilakukan Usulan dari bawah lah ya? eksekutif. Ada yang dari dewan hasil reses itu namanya epokir. Jadi epokir dengan hasil Musrembang dipadukan, nah itu menjadi e-planning gitu. Jadi semua yang masuk dalam e-planning, misalnya ada 100 program e-planning, tapi kemampuan anggaran hanya mampu mengcover 50 program. Ya berarti 50 program itu dilaksanakan. Ya, 50 programnya untuk nanti. Gitu. Terus kemudian Pak, masalah oke lah kalau misalkan andaikan kita berandai-andai lah ya. Iya, iya. Jalan kita akan dibangun gini. Untuk kualitas jalan sendiri itu seperti apa, Pak? Artinya apakah itu tadi bisa diusulkan jalan selama ini kan kita hot mix ya, atau Iya. minimal hot mix lah. Itu juga hancur-hancur terus. Bisa nggak kita usulkan untuk yang Naik kelas. Naik kelas ya, selain itu. Itu biar ahlinya lah yang Oh berbicara. gitu. Oh, iya. Jadi intinya gini teman-teman Ibu Tanjung Bintang. Beliau Kita dan ini- teman-teman saya ini- sudah mengusahakan. Iya. Sudah mengusahakan, Sudah sudah mengusulkan Iya. jalan kita. Jadi tenang aja teman-teman mungkin yang berpikir buat apa kita Siapa perlu di itunya, salah? iya. Bukan. Beliau semua dan teman-teman 7 ya Iya. sudah mengusulkan. Jadi kita tinggal tunggu aja pihak eksekutif juga lah kan Iya. Iya. Lobby-lobby yang memutuskan ibaratnya. Tapi gini prinsipnya, memang walaupun saya tidak membidangi itu dan tidak menguasai soal pembangunan, ya saya prinsipnya di mana tempat selalu mengatakan bahwa dewan itu bukan segala-galanya dan bisa segala-galanya. Iya, itu betul. pertama harus dipahami. Betul. Nah, yang kedua ya Tapi ada juga karena loh, ini Pak. tuntutan profesi, ya saya tetap harus mempelajari itu. Walaupun Iya. saya bukan backgroundnya teknik bangunan, ya saya harus mempelajari itu. Saya memakai prinsip learning by doing. Jadi ya belajar sambil Iya. bekerja. Saya juga mencoba mempelajari, mendalami soal urusan infrastruktur juga. Oke Pak, ini kita masuk lagi ke termin kedua. Iya. Karena Oke. kita memang dibagi 3 termin. Iya. Setiap suatu masalah kita pecahkan. Setelah ini ada Oh, iya. pertanyaan dari Oke, netizen. Oke, ini nanti Ada termin tiga yang pertanyaan. ketiga itu ada pertanyaan dari netizen dari teman-teman Iya. yang ingin bertanya tentang apa yang ingin tanyakan dengan narasumber kita. Oke, kita kembali lagi Pak. Kita akan ambil lagi 10 pemenang 20.000. 20.000 lagi. Oh ya, roti, sorry. 5 Ya, paket roti. 5 paket roti dari Mas B. Mas B diambil di depan toko BRI. BRI. Dari lama ya, Ya, dari ya, lama. oke. Nanti tanya juga dengan admin aja. Iya, Teknisnya tetap, kita tetap. kasih. Jangan lupa satkernya di Di Tanjung UMP. Bintang ini sangat saya perhatikan sudah tumbuh ya kreativitas Betul. masyarakat UMKM, juga. anak-anak muda Iya, juga sudah sudah banyak punya. kreativitas menu-menu masakan jajanan dan sebagainya. Betul, Ini apalagi memang online. Iya. Sekarang sudah banyak Iya. online, tidak perlu harus keluar rumah. ini Jadi, kemajuan luar biasa. ya, Mau Pak. Ini roti ya, roti, Iya. ya. Yuni Astriani. Yuni Astriani, Roti. roti. Kemudian yang kedua, Nyak Nyak Har. Ya, Nyak Nyak Har. Har. Nyak Har. Nyahar. Ini dua ya, Dua dua ya. Pak. Ini apa nih? Maya apa Maja nih? Maya. Maya.
Simpel namanya. Iya. Lumayan. Ya, Sudah kalau tiga, yang- ada tiga Ini ya? ketemu yang simpel. Iya, ketemu yang sulit ya Ah. baca aja bingung Ini Pak. gara-gara ngomong simpel sekarang panjang jadinya. Berapa? 3, 4. Ini apa nih? Danal apa Ronald? Ronald. Ronald Pratama Putra. Ronald Pratama Putra. Sudah berapa? Berapa Ya, itu Mas? 4, ya 4. Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Roti ya. 5 paket roti. Ini apa nih? Ranggis apa Anggis? Anggis Novitania. Ya, Anggis. Anggis Novita. Anggis Novitania. Anggis Novitania. Iya. Jadi Ya, selamat untuk 5 orang selamat. pemenang. Itu 5 Selamat. Ya, Ya. nah, oke. Pokoknya mendapat roti dari roti bakar Mas B 5 paket untuk 5 orang pemenang. Kita doakan roti apa tadi namanya? Mas B. Mas B dapat Makin keberkahan, lancar. makin Amin. lancar, Amin. kemudian Dan maju. diterima warga sama Tanjung Ya, Bintang. siap. Rasanya jangan lupa Ya. tetap dijaga ya. Yes. Tapi ya, ini kok belum dikirimin, Min. Dulu tahu udah. Oh, yang pertama. Iya. Oh, lupa kelamaan. Kirimin sih. lagi. Oh, kirimin lagi. Oke, Min, Ini Mas. nonton ini. Sekarang kita masuk termin ketiga. Oke. Dari anggota yang bertanya. Betul, ini ada pertanyaan ini Pak Dwi dari anggota Dari? kita, dari Mas Jubat. Oh, Mas Jubat, selamat malam Mas Jubat. Ya, Ini termasuk anggota paling aktif, Iya. proaktif di tempat kita Iya. ini, Pak. dulu ini. Ya, saya baca Oke, dulu Badan. silakan. Oke. Pak, kita tahu bersama Tanjung Bintang ini banyak sekali minimarket. Nirlaba yang mart itulah. Ya. Terus pertanyaan ya, satu, apakah boleh itu dimasukkan di perdes dimintai retribusi bulanan? Satu. Yang kedua, jika pemekaran kabupaten, bisakah kecamatannya dimekarkan juga? Oh ya pasti itu, mau perbanyak. Ketiga, ya jawabnya Pak Anu. Yang ketiga, sorry Mas Jubat. Yang ketiga, apa syarat desa bisa dimekarkan? Terima kasih. Oke. Salam sehat selalu Pak Dwi. Oke, pertama terima kasih Mas Jubat. Salam juga untuk ayahanda nya Mas Jubat, Jubat. karena beliau itu adalah guru saya, pembimbing saya. Saya setiap malam waktu di Madrasah Sanawiyah sering ke rumahnya untuk belajar bahasa Arab. Bukan selotor belajar. Oh, belajar. Beliau guru saya, Guru. belajar bahasa Arab dan saya termasuk murid kesayangannya. Tapi sekarang lupa nggak tapi? Oh iya, saya setiap ketemu beliau Alhamdulillah. tetap selalu Takzim. salam takzim kepada beliau dan saya banyak belajar pada beliau. Termasuk Jadi sesepuh juga. ya sepuh kita juga di Tanjung Bintang, salah satu tokoh ormas di Ya. Tanjung Bintang. Ya. Besar. Tadi yang pertama yang ditanyakan soal Perdes. mart ya. Nah, Mart, memang saya lupa tepatnya nomor berapa. Sebenarnya kita sudah ada perda pengaturan minimarket gitu. Jadi ada pembatasan bahwa perda minimarket itu tapi saya teknisnya kurang menguasai ya. Ya. Karena itu kalau dikaitkan dengan di komisi 2 bagian perekonomian nanti coba saya dalami lagi, saya pelajari lagi. Ya intinya sebenarnya ada pengaturan itu tergantung kepala daerah apakah ada pembatasan perda minimarket atau tidak. Karena sebenarnya substansinya yang hendak dibangun setiap ada pertumbuhan perekonomian itu jangan sampai mematikan perekonomian yang lainnya. Apalagi sekarang ini kan di COVID-19 ini kita mencoba untuk lagi ditumbuhkan UMKM dan kebetulan di Dinas Penanaman Modal kemudian jadi ada satu dinas namanya di Mitra Komisi 1 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu. Itu memang mempermudah segala perizinan di UMKM dalam selatan ini sangat mudah dan serba online. Tapi prinsipnya bahwa pertumbuhan perekonomian itu harus mencerminkan persaingan yang sehat sehingga tidak ada yang monopoli. Sebenarnya itu di Perda itu diatur di minimarket itu dibolehkan di item produknya apa yang dibolehkan itu. Dan yang paling penting adalah kalaupun minimarket itu tumbuh itu support produknya ya sebaiknya produk yang dari UMKM. Jadi produk masyarakat ya dimasukkan ke situ. Jadi sebenarnya itu juga bisa saling menguntungkan, bisa saling membantu. Tinggal kitanya masyarakat yang dari UMKM itu bisa nggak menyupport minimarket terus. Itu berarti memang dari bupati ya Pak ya keputusan bahwa itu bisa mendirikan itu, bukan dari kepala desa. Artinya dia ada perdanya gitu. Oh, ada perdanya. Prosedurnya maksudnya ini kepala desa bisa nggak untuk karena dia pengen melindungi warganya dari gempuran lah ya. Ya, Artinya betul. kan mat itu kan produk ya.
orang luar. Sebenarnya yang kuncinya pakai di masyarakat karena kan izin mendirikan minimarket itu ada izin lingkungan gitu. Nah, kalau lingkungannya nggak mengizinkan, nggak berdiri. kalau tiba-tiba berdiri, Pak. Ya, tetap ada izinnya tuh berarti. Berarti ada izin lingkungan yang diminta untuk persetujuan pendirian tersebut. Dulu kan bupati yang lama, yang mantan bupati kita itu kan memang genjot. Ya, memang ada perdanya. Memang dulu sangat mengurangi sekali untuk ya dulu karena mungkin pertimbangannya itu karena dikhawatirkan mematikan warung-warung pasar tradisional, sebagainya. Makanya sebenarnya saya detailnya kurang paham ya, tapi ada pembatasan jarak dengan pasar tradisional, pembatasan jarak dengan terutama pembatasan jarak dengan pasar tradisional gitu. Nah, tapi detailnya ini itu tadi Dewan tuh nggak mesti Dewan tuh tidak menjamin menguasai semua hal. Ketika ada sesuatu ditanyakan, mungkin secara umum tahu, tapi secara detail. Tapi saya jujur kalau detailnya saya kurang memahami, tetapi kira-kira kebijakan umumnya seperti itu bahwa intinya jangan sampai mematikan ekonomi sekitar. Nah, terus tadi yang kedua itu jika pemekaran kabupaten, bisakah kecamatan itu dimekarkan juga? Nah, itu juga tergantung undang-undangnya. Kemarin itu belum ada spirit dan semangat untuk memekarkan kecamatan. Kenapa? Karena itu nanti takut mengganggu proses di dalam pemekaran. Jadi pemekaran kabupaten maksudnya. Jadi kalau kabupaten kecamatan sudah cukup 5 kabupaten. Kecuali kalau nggak cukup lah ya. Ya, dengan 5 kecamatan cukup. Nanti ketika sudah terbentuk baru. Karena memang kayak Tanjung Minta kan bisa dimekarkan luas. Bahkan desa Jati Baru itu juga luas, ini layak dimekarkan juga kan. Kemudian Natar apalagi, Jati Agung pun ya memekarkan kecamatan juga itu. Natar apalagi, Natar itu satu kecamatan jumlah penduduknya lebih banyak daripada kota metro. Masya Allah. Jadi saya waktu di KPU dulu, saya suka ngeledek komisioner KPU Metro. KPU Metro mah enak, mirim logistik pilkada cukup naik becak saja gitu. Itu di bawahnya kecamatan Natar 1 PPK tuh. Karena begitu luasnya kecamatan Natar, dan kita kan juga bagian dari Natar dulu pernah ya. Seingat saya tuh kronologi kecamatan kita karena kita punya kantor KUA yang selalu ada balai nikah Natar, kalau nggak salah pernah juga ke Daton gitu. Nah itu ini agak kembali lagi ya. Itulah yang waktu lembaga penelitian Unila belum mendeklarasikan hasil penelitian bernama Kabupaten Bandar Lampung, sebelumnya saya sudah nyatakan bahwa kabupaten yang pas itu namanya Kabupaten Bandar Lampung karena sebagian dari kita, contohnya Mataram itu dulu bagian dari Panjang gitu. Jadi ada ikatannya lah. Ikatan emosionalnya ada lah. Kemudian kita Tanjung Bintang bagian ke Daton, sekarang Daton masuk Bandar Lampung gitu. Jadi emang sebenarnya bukan tanpa alasan untuk menyebutkan nama. Kemudian saya selalu sampaikan juga kalau kita naik pesawat ketika mau landing itu dibilangnya bukan selamat datang di Kabupaten Lampung Selatan, bukan. Selamat datang di Bandara Branti Bandar Lampung. Jadi penyebutan Bandar Lampung itu sudah dilaksanakan. Jadi orang taunya Bandara Branti itu Bandar Lampung atau Tanjung Karang gitu. Jarang disebut selamat datang di Bandara Branti Kabupaten Lampung Selatan, enggak. Bandar Lampung yang disebut. Itu salah satu pertimbangannya. Dan ini jadi agak melebar. Bahkan kita sudah punya bandara nantinya, punya pelabuhan. Untuk yang induk punya pelabuhan, pemekaran punya bandara kan itu. Perguruan tinggi kita punya ITERA. ITERA kan sebenarnya kan ada di Lampung Selatan juga itu ITERA. Kemudian ada Steanur, kemudian ada juga tanah yang dihibahkan oleh Pemprov kepada IAIN gitu. Jadi pengembangan pendidikan sebenarnya dan ya Tanjung Bintang juga nanti bisa tergantung kita mau jadikan sebagian wilayah pendidikan sebagai wilayah industri misalnya gitu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Apa syarat desa bisa dimekarkan? Syarat desa dimekarkan itu kaitannya dengan jumlah penduduk dan luasan wilayah. Sekali lagi saya detailnya nanti saya harus baca gitu. Yang namanya undang-undang itu nggak bisa dihafal. Bisanya harus dibaca gitu. Jangankan gitu, pemneken yang nakken undang-undang pun nggak mungkin hafal pasal-pasalnya. Jadi prinsipnya sebenarnya pemekaran desa itu dia
paling tidak jumlah penduduknya itu mencapai 8.000 kalau nggak salah. Tapi minimalnya. Tapi nanti saya coba buka lagi kalau salah. Itu bisa dibuka di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemekaran. Jadi Undang-Undang Nomor 6 2014 dibuka lagi saja, dibaca lagi saja bagaimana persyaratan pemekaran desa itu. Oke Pak, ini kayaknya waktunya. Tanjung Bintang ini ada Jati Baru, ada Serdang ya. Serdang. Nah itu yang layak pemekaran. Ini kayaknya menyampaikan aspirasi pemekaran desa Serdang kayaknya ini. Sepertinya begitu. Padahal Jati Baru juga pengen dimekaran. Iya. Udah banyak. Jati Baru sudah ada obrolan, sudah ada ini, sudah ada yang mau menyiapkan. Ada berapa dusun yang pengen iya benar. mau mencar lagi gitu. Iya. Oke Min, ini adalah termin yang terakhir, termin ketiga, pembagian undian. Ini kayaknya kalau kita ngobrol sama Pak Dwi nggak bakal selesai 2 jam. Besok kita undang lagi. Iya, besok kita undang lagi. Dengan tema tertentu, lebih fokus lagi. Oke, betul. Oke, kita akan ambil 10. Min, dicek Min. Ini. Dicek 10 pemenang uang tunai dari bintang tamu kita 20.000 ya. 20.000 main. Ya, yang pertama 10 20.000 ya. 10.000. Hendrawan. 1. Desi Anita. 2. Nurul Ulfa. 3. Nurul Ulfa. 3. Linda Wati. Lindawati. 4. Gio. Ini Singkat kalau nggak padat. salah ini Gio mana nih? Panwas Kecamatan Merbu Mataram. Tahuan deh sama mantan KPU loh. Utinya Reza. Utinya Reza. Mancanegara nih. Oh, Taiwan ya. Selamat. Gimana tenis transfernya ini? Nanti lewat Kirim pulsa apa gimana gitu ya, Bunda ya. Dikonversi aja. 7. Novita Damayanti. 7. 8. Maia Restu Dewa. Maia Restu Dewa. 8. Yang Ria ke-9. Cimit. Ria Cimit. Bukan Namit ya ini bukan. Ini Cimit ya. Ria Cimit. 9 dan 10. Alia Atmarini ya. Alia Atmarini. Oke, ini 10 pemenang 20.000 dan sekarang 5 pemenang A 50.000 ya. Jadi kita akan ambil seleksi dulu. Ya. Satu lagi. Oke. Coba. 50.000. 50.000 5 pemenang ya. Ya, 5 pemenang. Yang pertama Tri Puji Lestari. Tri Puji Lestari. Yang kedua Desi Fitriani. Desi Fitriani. Yang ketiga Emilia Krisnawati. Emilia Krisnawati. Yang keempat Evi Algani ya. Evi Algani. Ya. Yang kelima yang. Elvi Algani. Yang kelima dan terakhir Ini apa nih? Era Servilia. Era Servilia ya. Oke, selamat buat semua pemenang. Hari ini banyak sekali ya. Berapa jadinya? 35. 20, 30, 35. 35 pemenang. Jadi masing-masing segera inbox Kirim data video data. diri. Kemudian nanti akan Dan kami kirim, beritahu. jangan lupa kirim subscribe. Iya, subscribe ya, foto KTP dan foto subscribe, kemudian inbox ke admin muda, kemudian akan kami beritahu teknis pengambilan hadiahnya, baik hadiah berupa uang, ini kita berupa uang, maupun berupa Roti, paket voucher roti bakar. Jadi segera inbox dan batas waktu pengambilan adalah 5 hari. Batas waktu pengambilan adalah 5 hari, Ya. ditunggu atau dimulai dari besok. Besok. Dimulai dari besok. Oke Kalau Pak. untuk uang bisa dari admin. Oke, terakhir sebelum kita tutup ada pesan-pesan untuk masyarakat kita. Oke, bahasanya closing statement ya. Terima kasih untuk Do Admin. Terima kasih kepada anggota grup Info Tanjung Bintang atas perhatian dan atensinya. Saya hanya berpesan bahwa kita ini kan dunia digital makin maju, kemudian dunia media sosial juga makin berkembang. Mari kita sama-sama menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, kemanfaatan seluas-luasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya media sosial ini adalah betul-betul membuat kita berjaring, menyambung silaturahmi, bisa menghubungkan teman-teman yang dulu tidak pernah ketemu, dari kecil menjadi ketemu lagi. Betul-betul ada kegunaan dan manfaatnya. Tapi yang paling penting adalah ya
mari kita kalau berstatus dan membuat narasi di media sosial, narasi yang sebaik-baiknya, yang Lebih hati-hati ada ya. manfaatnya untuk kita dan untuk orang lain gitu. Yeah. Ini kalau dalam spirit saya itu ada ungkapan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Yeah. Jadi ini maknanya bahwa kaitan perkataan itu kaitan dengan aspek spiritual, dan media sosial ini adalah aspek horizontal. Jadi kita ada aspek spiritual, aspek vertikal, Ya, ada vertikal, ada horizontal. Saya kalau di acara mahasiswa biasanya kalau bukan kajian, bukan ada pelatihan, kata saya suka disuruh ngisi namanya materi nilai dasar perjuangan. Itu saya selalu menyampaikan bahwa kalau dibuat grafik, keberadaan kita itu ada aspek vertikal itu adalah garis ke atas, ini grafiknya ya. Aspek horizontal itu adalah garis mendatar. Yang ke atas itu X ya, yang ke bawah Y. Itu di tengah itu namanya aspek insan atau aspek manusia. Jadi ada keselarasan, ketika tingkat ke atas naik, maka ke horizontal naik. Ketika naik, dia naik. Jadi ada sinergi antara ikatan vertikal dengan ikatan horizontal. Jadi marilah kita gunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Maaf pada dua admin dan semua rekan-rekan dari grup Info Tanjung Bintang kalau ada yang keliru dan salah yang saya sampaikan, dan ada yang tidak sesuai dan tidak memenuhi harapan dari rekan-rekan semua, saya mohon maaf. Secara horizontal namanya mohon maaf, Iya. dan pada vertikal saya mohon ampun. Oke Min. Ya, sebelum kita tutup tadi lupa ya jawaban kuis. Oh iya betul. Kuis pertama pertanyaannya adalah siapakah bintang tamu kita pada malam hari ini dan di komisi berapa? Bapak Haji Dwi Rianto SEMM, dan dia dari komisi 1, itu jawaban nomor 1. Jawaban yang kedua adalah apa varian rasa dari roti bakar Mas Pi? Ada yang coklat, stroberi, nanas, banyak lah pokoknya. Ada dua, ada satu rasa. Sebentar, saya klarifikasi ya. Iya. Klarifikasi. SEMM itu bukan sarjana ekonomi magister manajemen ya. Iya, apa Pak? Itu sekoisok mundar mandir. Oh. Terus soal yang ketiga. Dari ketiga yang tadi paling soalnya makanan. apa tadi soalnya ya? A. Pokoknya jawabannya jawabannya adalah C jawabannya. C. Ya kalau belum jelas inbox admin ya. Ya. Oke Min, tutup. Oke, jadi intinya tadi Pak Dwi akan saya ringkas saja bahwa semakin orang beriman maka tingkah lakunya akan semakin baik. Betul. Itulah intinya. Ya. Dan jangan lupa jarimu harimaumu. Ya. Jadi hati-hati dalam menulis di status di medsos karena memang Undang-Undang ITE itu sangat karet sekali, siapapun bisa melaporkan, dan itu sudah banyak kejadian-kejadian yang memang bermasalah dengan hukum. Korban yang bermasalah dengan hukum, dan jangan sampai apalagi untuk seluruh anggota Tanjung Bintang bermasalah dengan hukum. Jangan sekali-kali. Ya, admin muda, admin tua juga sudah ini Apanya? sudah tobat. Untuk Pak. Awalnya tobat. Oke Min, itu lah. Oke, semoga bermanfaat pada malam hari ini. Kita ketemu lagi hari Senin insya Allah. Kalau misalkan memang dengan bintang tamu yang lebih menarik Ya. dan juga mungkin inspiratif seperti malam hari ini kan sangat Ya. inspirasi lah ya. Itu saja, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.